Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hari-hari ini betapa kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Pada waktu Dia menyertai kita kemanapun kita berada, bahwa itu tidak menjadi masalah pada waktu kapan, pada waktu Tuhan menyertai kita. Kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, apa yang pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi kekasih Tuhan, tidak menjadi masalah ketika kita ada dalam lembah kekelaman. Tetapi kenapa pemazmur mengatakan aku tidak takut bahaya? Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menyertai. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jadi intinya sebenarnya adalah bukan persoalannya, bukan pada lembah kekelamannya, tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa pada waktu Tuhan menyertai, maka Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya karena Engkau, karena Tuhan yang menyertai. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jadi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, yang penting adalah penyertaan Tuhan. Kalau lembah kekelaman, kalau kita pelajari bagaimana terjadi hari-hari ini adalah lembah kekelaman, itu juga berarti bahwa dengan adanya COVID-19 ini, ada orang yang sakit, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah yang namanya pekerjaan, maka itu berarti bahwa ada dalam lembah kekelaman. Tetapi mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan, pada waktu Tuhan menyertai, maka kita tidak perlu takut. Karena kita tahu kalau Tuhan yang menyertai, maka apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Jadi yang pertama, bahwa kenapa kalau seandainya Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Yang pertama, kita tidak perlu takut. Lalu yang kedua, kita pelajari pada waktu Tuhan menyertai kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan membuat Yusuf mendapatkan kasih sayang yang melimpah-limpah. Dan pada waktu dia di penjara, apa yang terjadi di situ? Karena Tuhan yang menyertai Yusuf, dan apa yang terjadi bahwa pada waktu dia ada di penjara itu, dia mendapatkan kasih sayang yang berlimpah-limpah dari kepala penjara itu. Jadi sebenarnya intinya adalah ketika Tuhan menyertai. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini ada penyertaan Tuhan? Anda merasakan gak bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup Anda? Atau mungkin selama ini Anda udah merasa tidak pernah lagi ada penyertaan Tuhan. Anda sudah mulai merasa sendiri, udah gak ada lagi pertolongan. Anda sudah mulai merasa bahwa Anda tidak ada lagi harapan, karena ada banyak tantangan, banyak persoalan, pergumulan. Tetapi kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa pada waktu Tuhan menyertai, maka Yusuf mendapatkan kasih sayang yang berlimpah-limpah dari kepala penjara itu. Jadi pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan menyertai. Lalu yang ketiga, apa yang saya mau sampaikan adalah pada waktu Tuhan menyertai. Yang ketiga, mari kita lihat firman Tuhan
Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa Daud berhasil dalam segala perjalanannya. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, betapa perlunya hari-hari ini bahwa Tuhan menyertai kita. Persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi perhatikan baik-baik, pada waktu Tuhan menyertai kita, maka apa yang Alkitab katakan bahwa Daud berhasil dalam segala perjalanan hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Jadi kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, betapa perlunya kita boleh datang kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikut, apa yang terjadi pada waktu Tuhan menyertai kita? Mari kita lihat poin yang keempat dan kita melihat firman Tuhan yang firman Tuhan katakan begini. Hakim-Hakim 1 ayatnya yang ke-19. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Dan Alkitab melaporkan bahwa Tuhan menyertai Yehuda. Tuhan memberikan kemenangan pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan menyertai. Dalam pergumulan ada tantangan, ada persoalan, tetapi kalau Tuhan yang menyertai, maka di situ Alkitab melaporkan bahwa ada kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Jadi hari-hari ini betapa persoalan kita bertubi-tubi, betapa masalah pergumulan kita begitu hebat. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau Tuhan yang menyertai, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Pada waktu Anda disertai oleh Tuhan, maka Tuhan yang memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jadi intinya hari ini yang saya mau sampaikan adalah penyertaan Tuhan. Itu merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Dia memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Lalu poin yang berikut, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-20 ayat 11, firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Jadi Yeremia menjadi orang yang berani. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, betapa perlunya pada waktu kita mengalami ketakutan yang tadinya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita takut, tetapi karena Tuhan yang menyertai, maka Tuhan yang membuat kita menjadi berani. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang selama ini mengalami ketakutan? Mengalami ketakutan akan masalah masa depan, persoalan pekerjaan, usaha, keluarga, mengalami ketakutan bagaimana masa depan saya. Tetapi perhatikanlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Pada waktu Tuhan menyertai Yeremia, maka Tuhan yang memberikan keberanian. Tuhan yang memberikan keberanian kepada Yeremia. Lalu yang berikut, mari kita lihat poin yang keenam, apa yang Alkitab katakan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka,
dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita disertai oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Orang-orang akan menjadi banyak yang bertobat berbalik kepada Tuhan pada waktu kita disertai oleh Tuhan. Dalam pelayanan kita, pada waktu kita datang kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan, maka yang terjadi adalah orang-orang bertobat dan orang-orang banyak berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi pada waktu kita disertai oleh Tuhan, maka kita akan menjadi berani, maka kita akan bisa melayani, dan banyak orang akan bertobat, banyak orang yang berbalik kepada Tuhan pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan menyertai. Lalu yang berikut, apa yang terjadi pada waktu Tuhan menyertai kita? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, mari kita lihat bagaimana Gideon. Pada waktu dia disertai oleh Tuhan, maka dia adalah pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Karena sebenarnya adalah penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu yang tadinya orang penakut, yang tadinya nggak bisa berbuat apa, tapi karena penyertaan Tuhan membuat orang menjadi berani. Nah, jadi kekasih Tuhan, betapa perlunya hari-hari ini kita adanya penyertaan Tuhan. Yang berikut, nah sekarang bagaimana caranya supaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah hidup tidak bercela. Dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 3 sampai 4. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi bagaimana supaya Tuhan menyertai kita? Hidup kita mengikuti perintah-perintahnya. Hidup kita mengikuti perintah-perintahnya. Hidup tidak bercela. Nah, pada waktu kita hidupnya tidak bercela, pada waktu hidup kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan yang menyertai kita. Nah, kalau Tuhan yang menyertai kita, maka yang terjadi adalah Tuhan akan membuat kita menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Lalu yang berikut, bagaimana supaya kita disertai oleh Tuhan? Jangan meninggalkan Tuhan, jangan membelakangi Tuhan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kita lihat firman Tuhan. Bilangan 14 ayat 43. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang, dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Jadi kalau kita berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Tuhan tidak menyertai kita. Tapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan bilang bahwa Dia akan menyertai kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, betapa perlunya kita hari-hari ini membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini banyak orang merasakan sendiri, merasakan galau. Bahkan dalam hidup ini kita tidak bisa sendiri.
Ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak dapat jalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada waktu kita disertai oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah kita melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak masalah kalau ada lembah kekelaman. Tidak masalah kalau ada persoalan pergumulan. Kalau Tuhan yang menyertai, maka Dia bisa merubah dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari lembah kekelaman menjadi sukacita. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan hamba-Mu sampaikan hari ini. Dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh melihat dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kami berdoa ya Tuhan, supaya benar-benar Tuhan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami. Karena kami tahu ya Tuhan, pada waktu Engkau beserta dengan kami, pada waktu Engkau menyertai kami, maka kami bisa melewati yang namanya lembah kekelaman karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Mereka yang sakit Kau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari arahkan hati dan pikiranmu, dan angkatlah kedua belah tanganmu, dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.